ingin kamu lakukan? Cat? Apa yang terjadi? Kok panik sekali? Kakak Zizi dan Ruanwan jatuh dari tangga. APA, Shen Zizi, Mereka berdua jatuh. Shen Zizi si bodoh, mau menjerat orang. Hal sederhana saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Gigi, kamu tidak APA? Xiang Song, kenapa tidak menolong Ruanwan? Aku kira kamu yang pergi. Ruanwan, Jiang Song, kepalaku sakit sekali. Li Minglan, istri sendiri tidak diselamatkan. Malah menyelamatkan wanita lain, suci sekali ya seperti bunda dari Notre Dame. Tidak ada yang lebih penyayang darimu. Ruanwan, kamu sudah dewasa. Tidak bisa lebih hati-hati? Aku baru pertama kali melihat. Sendiri selingkuh malah menyalahkan istri sah. Kakak, jangan sampai kamu tertipu oleh Ruanwan, jelas-jelas aku. Lihat sendiri, dia mendorong kakak Zizi jatuh dari tangga. Kalau matamu bermasalah, pergi ke rumah sakit. Walaupun Shen Zizi tahu dia pelakor, Ruanwan tidak boleh mendorongnya. Terus apa? Tahu dia pelakor. Memang pantas. Sudah, hari ini ceritanya semakin ngawur. Aku ingin klarifikasi satu masalah ke semua orang. Minglan dan Sisi. Bukan hubungan asmara, mereka hanya hubungan kerja murni. Kakek Li, apa maksudnya ini? Dia adalah konsultan utama Li Group, gadis jenius mesin yang sedang ramai dibicarakan. Nona Wei Duolia Apa? Wei Duolia adalah Sisi. Pertunjukan dimulai. Aduh. Minglon, kepalaku sakit sekali. Dokter, cepat periksa apa yang sebenarnya terjadi. Eo. Nona Shen kondisi tubuhnya lemah, baru saja jatuh dari tangga. Sepertinya panggulnya robek, mungkin tidak bisa hamil lagi. Kamu benar-benar dukun ya? Baru pertama kali aku dengar. Jatuh dari tangga lebih enak daripada operasi sterilisasi. Boss Li, aku tidak tahu kenapa Anda begitu memusuhiku. Tapi sejak kecil ayah sakit, ibu menikah lagi. Yang paling kuinginkan adalah membangun keluarga yang utuh. Karaktermu ini cocok banget buat main di drama pendek. Pasti jadi bunga putih suci. Sisi ini anak yang malang kalau soal ini. Disebabkan oleh Ruanwan. Ruanwan, ganti anakmu untuk dia. Kamu tidak bermoral, tidak pantas. Lagi jadi istri Minglan. Kakek, kamu bilang apa? Ini sebenarnya kesalahanmu. Keluarga Li tidak puna. Shen Zizi, kamu tidak seharusnya menjelaskan. Jangan dekat dia. Kalian begitu yakin? Kalau Ruanwan yang mendorong, tapi yang aku lihat adalah Shen Zizi yang mendorong Ruanwan. Kakak, omongan kosong. Aku sendiri yang lihat. Ruanwan yang dorong kakak Sisi jatuh dari tangga. Aku punya video bukti. Ini ada teh hijau, tidak menyangka orang jahat yang duluan lapor. Ini video palsu, pelakor licik fitnah istri sah. Benar-benar menjijikkan. Fan Yuan. Bicara yang sopan. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Li Minglan, kakek lihat. Status Wei Duolia. Aku tidak sebanding dengannya. Kita putus saja. Shen Zizi. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku waktu itu agak pusing. Mungkin tidak sengaja. Minglan. Ini kesalahan Nona Shen yang tidak sengaja. Ruanwan juga keluarga Li, kamu harus lapang dada. Kalau kamu tidak di pinggir tangga, Nona Shen juga tidak akan. Terpeleset jatuh, minta maaf ke Nona Shen. Kakak Li, cara kamu memutarbalikkan fakta. Terlalu kaku, sudah tua-tua. Masih saja berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Baik. Saya ikuti keinginan kakek. Sebenarnya Shen Zizi, karena mencintai Minglan. Jadi baru memfitnah. Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Lagi pula, cinta sejati Li Minglan adalah kamu. Kakek melihat status Wei Duolia. Kalianlah satu keluarga. Aku mengalah untukmu.
Li Minglan. Kita cerai saja. Berdasarkan apa kamu berani mengajukan cerai padaku? Berdasarkan kamu tidak pernah mencintaiku, berdasarkan kamu menikahiku. Hanya untuk memancing Shen Zizi pulang ke negara. Aku hanya menyukai Sisi. Menikahimu hanya untuk memanfaatkanmu memancing Sisi pulang. Sekarang Sisi sudah pulang. Kamu tidak ada nilai gunanya lagi, itu hanya ucapan emosi saat itu. Benarkah? Lalu bagaimana dengan gaun pesananku? Yang kamu berikan ke Shen Zizi, lalu menyuruh asisten membiarkannya memilih gaun pengantin, bagaimana penjelasanmu? Aku tidak pernah mengatur hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jadi Li Minglan, dalam keadaan sudah menikah denganku, memberikan gaun pesananku padanya, bahkan membiarkannya mencoba gaun pengantin. Nona Ruan, dalam situasi seperti ini, menurutku lebih baik kamu lebih tahu diri saja. Nona Shen adalah cinta sejati Bos Li. Aku ulangi sekali lagi. Ini bukan aku yang mengatur. Tidak masalah, Tuan Li kedua, rekaman bisa dibantah. Tapi kontrak hitam di atas putih tidak bisa dibantah. Kita sebelumnya menandatangani perjanjian pranikah. Aku tidak boleh mengambil 1 sen pun harta keluarga Li. Jika bercerai harus keluar tanpa membawa apa-apa. Ini perjanjian cerai, dan juga semua pengeluaran dan transaksi dalam 3 bulan terakhir. Tenang saja, meskipun aku tinggal di rumah pernikahan. Tapi semua kebutuhan hidup dibagi rata. Di atas ada semua catatan transaksi, siap diperiksa Tuan Li kedua kapan saja. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian seperti ini. Ini kakek, takut aku mengambil harta keluarga Li. Secara diam-diam menyuruhku menandatanganinya. Di atas ada tanda tangan asli kakek. Wan, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan? Mana bisa menandingi keterlaluanmu, kakek? Lagi pula, mengatur Shen Zizi. Jatuh dari tangga adalah rencana yang Anda atur sendiri, tujuannya. Bukanlah untuk mengusir ibu dan menyimpan anak? Kamu menggara Ada. Benarkah? Baik, aku pasti akan membantumu. Membuat Ruan dan Minglan bercerai. Dan menyimpan anak ini. Astaga, keluarga Li terlalu tidak tahu malu. Kakek Li ini benar-benar tidak tahu malu. Anyway, Julia. Minglan dan Ruan Li. Kakek, aku tidak menyalahkanmu. Dulu karena Minglan. Aku bersedia menerima perjanjian yang tidak adil, tapi sekarang, kau ingin aku memberikan anak kami kepada Minglan. Untuk membahagiakan dia dan cinta pertamanya, aku tidak setuju. Ruan, bukan seperti yang kau pikirkan. Semuanya, hari ini bantu aku mencari saksi. Li Minglan yang berselingkuh duluan. Kakek Li yang mengusir ibu menyimpan anak kemudian, keluarga Li tidak adil. Mulai hari ini, aku dan Li Minglan tidak ada hubungan lagi, dan keluarga Li. Mulai sekarang, jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalan. Kakek, dulu kau membiarkan Wan tinggal di keluarga Li. Karena anak di dalam perutnya. Untuk memenuhi janji antara aku dan Minglan. Siapa yang lebih dulu melahirkan anak, akan mendapatkan hak waris. Sampai sekarang, sia-sia belaka, mulai hari ini. Aku akan bersaing secara adil dengan Minglan untuk hak waris. Apa katamu? Jelaskan. Semuanya buta dan tuli. Baiklah. Pujilah bunga teratai kecil kalian, suatu hari pasti akan menyesal. Sudah berhasil membuat Ruan dan Li Minglan bercerai. Tapi mengapa aku sakit hati? Tidak, pasti hanya rasa bersalah. Helen, aku menikahi Ruan, kejadian hari ini. Jika ada yang berani menyebarkan setengah kata pun, aku jamin. Kalian akan melihat cara keluarga Li. Ruan, Kau melakukan ini, takut kakek akan marah karena masalah kehamilan palsu, kan? Tidak perlu seperti ini. aku akan mengajakmu menjelaskan padanya. Sebelumnya aku memang takut kakek tahu aku hamil palsu. Tapi kemudian aku hanya punya satu tujuan. Yaitu bercerai dengan orang yang tidak dicintai. Naik mobil. Kenapa kau keluar? Ajakmu pulang. Tapi tidak baik jika kamu pergi begitu saja dari pesta kakek. Pesta yang membosankan itu tidak perlu dihadiri. Daripada menghadapi tamu-tamu yang munafik, aku lebih ingin bersamamu. Lebih ingin menemanimu pulang. Terima kasih, Kak. Kamu dan Minglan sudah bercerai. Tidak perlu mengikutinya, panggil aku Kak. Terima kasih, Liwan. Selamat, kamu sudah bebas. Ya. Pakai baju sedikit, tidak takut kedinginan? Kenapa kamu pulang lebih awal hari ini?
Besok, kita akan ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Kenapa terburu-buru? Bukankah kamu ingin cepat punya anak? Aku ingin segera mewujudkan keinginanmu. Sebenarnya, aku sudah tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Tapi, aku ingin. Selamat, kamu menjadi penasihat utama perusahaan mobil Lee. Benarkah? Terima kasih. Tapi aku selalu punya pertanyaan. Kalau kamu adalah Wei Duolia, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku hanya ingin memberimu kejutan, Minglan. Kapan kamu berencana bercerai dengan Ruanwan? Sekarang masa tenang perceraian, paling cepat 1 bulan. Dan meski sudah bercerai, kita tidak bisa cepat menikah. Perusahaan Lee masih perlu menjaga reputasi. Minglan, bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin disebut sebagai pelakor lagi. Padahal kita berdua bersih. Kenapa Ruanwan bisa memfitnahku seperti ini? Sudah, fokus pada pekerjaan. Nanti, kamu akan mewakili perusahaan Lee. Mengikuti kompetisi mesin dunia. Urusan perceraian tidak perlu kamu khawatirkan. Minglan, aku tidak memaksamu bercerai, hanya saja. Beberapa waktu lalu kamu menyuruh asisten membawaku mencoba gaun pengantin. Aku pikir, kamu juga ingin cepat bersamaku. Tapi tenang, aku akan mempersiapkan kompetisi dengan baik. Nanti, pasti bisa memenangkan hadiah kompetisi mesin untuk perusahaan Lee. Boss Lee, Anda mencari saya? Aku masih ada urusan, kamu keluar dulu. Baik. Kamu ini bagaimana kerjanya? Aku menyuruhmu memilih gaun pengantin untuk Ruanwan. Kenapa kamu memilih untuk Shen Sisi? Beberapa waktu lalu, bukankah Anda selalu bersama Nona Shen? Aku pikir, kamu pikir apa? Tidak punya mulut ya? Tidak tahu tidak bisa tanya ya? Ini peringatan terakhir. Kalau masih menebak-nebak maksudku, langsung pergi. Maaf, Boss Lee. Mau bantu Nona Ruan memilih gaun pengantin lagi? Tidak perlu minggir. Itu Bos Lee. Minglan, jangan-jangan kamu benar-benar suka sama Ruanwan? Aku menikah dengan Liwan. Akhirnya aku bebas dari Li Minglan. Terlepas dari takdir asli, dan dia sepertinya memang cukup baik. Lihat suamimu sampai terpana begitu. Ganteng banget. Sejak kapan Tuan Li bisa menggoda orang seperti ini? Aku cuma menggoda istriku sendiri. Jangan banyak bacot. Selanjutnya kita mau kemana? Melamar, foto-foto, posting di WeChat untuk umum. Apa? Ruanwan. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah jatuh cinta padamu. Kemudian di jembatan tol, saat kamu menyelamatkanku, saat itu. Aku sudah memutuskan, nyawaku ini adalah milikmu. Aku janji. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Dia benar-benar mengumumkannya di WeChat. Untung wajahnya ditutupi, kalau tidak aku akan dikerubungi wartawan. Selamat ya. Sudah punya surat nikah, tapi kok rasanya seperti selingkuh. Ruanwan, kamu dipecat. Kenapa? Kamu tidak tahu? Kakak Sisi sekarang adalah Gadis Mechanic Genius Wei Duolia dan juga konsultan utama grup Lee dan akan mewakili grup Lee dalam kompetisi mekanik. Majalah kita ingin mewawancarainya, tapi kamu menyinggung perasaannya dan aku mendapatkan wawancara eksklusif dengannya. Maaf ya Ruanwan, tapi Wing baru saja mendapatkan wawancara dengan Jiang Song. Shen Sisi juga secara khusus meminta Yuing untuk menjadi pewawancara eksklusif kompetisi mekanik. Jadi sekarang Yuing adalah wakil pemimpin redaksi. Aku mengerti. Memecatku untuk mendapatkan wawancara eksklusif dengan Shen Zishi. Tidak ada ruginya. Selamat kamu menjadi wakil pemimpin redaksi. Oh ya,
Lin Qingyu segera dibebaskan. Aku menantikanmu pulang. Pulang ya pulang. Aku tidak takut sama anjing terlantar sepertimu. Liu Wan, bisakah aku minta bantuanmu untuk melakukan sesuatu? Aku ingin membuat Lin Tangsheng keluar dengan tangan kosong. Semua sudah disiapkan, mereka berdua sekarang sedang. Menurut permintaan Master, sedang bercinta di loteng. Nanti tinggal ambil buktinya. Lin Tangsheng bisa keluar dengan tangan kosong. Liu Wan, terima kasih. Kamu adalah istriku. Aku membantu mertuaku membersihkan rumah, ini bukan masalah besar. Halo, Nona Ruan, apa kabar? Saya Fanny Wan, pemimpin redaksi Fashion Dialogue. Katanya Anda dipecat dari majalah Cafe? ya, Apakah Nona Ruan berminat bergabung dengan majalah kami? Kami bisa memberikan gaji 5 kali lipat dari gaji tahunan Anda sebelumnya. pemimpin Fan, apakah Anda tidak tahu bahwa saya dipecat karena menyinggung Wei Duolia? Jadi saya dipecat oleh Cafe? Saya percaya pada kemampuan dan karakter Nona Ruan. Hanya saja, apakah Nona Ruan bersedia memberi kami kesempatan ini? Terima kasih atas kebaikan pemimpin Fan, tapi saya sudah berencana pindah profesi. Sangat disayangkan. Pemimpin Fan, apakah Anda tertarik dengan wawancara eksklusif dengan pembalap Chufei di kompetisi mekanik ini? Apakah Anda tertarik? Tentu saja. Hanya saja majalah kami bahkan tidak punya undangan untuk kompetisi mekanik ini. Nanti saya akan kirim undangannya kepada Anda. Ayo pergi. Ya, Aku benar-benar menerima undangan. Jiambei bodoh sekali. Terima kasih atas undangan Nona Ruan. Kompetisi mekanik. Aku datang. APA? Aku Cafe. Sebagai salah satu dari 5 majalah fashion terbesar, bahkan tidak bisa mendapatkan undangan kompetisi mekanik, majalah Fashion Dialogue yang biasa-biasa saja. Kok bisa dapat? Yuing, bukankah kamu putri keluarga Ruan? Lagi pula hubunganmu dengan Wei Duolia sangat baik, kamu pasti bisa membantu aku mendapatkan undangan, kan? Aku coba ya. hari ini, aku akan membalas dendam untuk ibuku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Terima kasih. Bos Lee, semuanya sudah siap. Oke, ayo pergi. Kenapa kamu pulang? Lin Qingyu. Aku mau tanya sesuatu, jawab dengan jujur. Kamu soal selingkuhan, Lin Tangsheng dan Lin Ruomei? Ibu sakit bertahun-tahun sebagai anak. Apa kamu tidak mengerti penderitaan ayah? Lee. Tuan Lee, kamu. Demi anak pembantu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Ternyata kamu sudah tahu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi kakakku. Bukan juga anak ibuku. Kedepannya, bisnis Ruan akan aku warisi. Terserah, bisnis Ruan sekarang cuma cangkang kosong. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Ternyata kamu juga tahu. Lin Tangsheng menggelapkan aset Ruan. Kamu tidak pantas jadi anak. Sudahlah. Hari ini, aku akan menyelesaikan semuanya. Bukannya kamu mau rayakan kenaikan jabatan Lin Yuing? Cepat pergi sana. Lee, Cepat siapkan. aku sebenarnya. Perlu aku ulangi? Baiklah. Aku akan segera siapkan. Kaxingyu. Kok kamu tahu? Aku mau kasih kejutan. Yuing, selamat jadi wakil pemimpin redaksi baru. Selamat jadi wakil pemimpin redaksi, sekaligus. Kamu dan Tante Lin dipecat. Kamu iri aku jadi wakil pemimpin, aku bisa maklum. Tapi ibuku jadi pembantu di rumahmu 15 tahun. Melayani keluarga kalian 15 tahun. Melayani atau menguasai rumah kami 15 tahun? Kalau dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin kalian akan mengambil alih dan menguras habis keluarga Ruan. Kak Qingyu, Kakak Ruanwan. Apa ada kesalahpahaman lagi? Tidak ada kesalahpahaman.
Lilin memang romantis, tapi mudah memicu kebakaran. Hari ini, biarkan api ini membakar semua kesalahpahaman. Hingga bersih tak tersisa. Ruanwan, jangan terlalu sibuk. Jangan berpikir ada yang mendukungmu, lari cepat. Ruanwan, apakah kamu yang menyalakan api ini? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jangan asal tuduh. Lilin ini kan kamu sendiri yang nyalakan. Tuan Li, kamu. Ayah, Tua-tua keladi, Tuan Lin. Hari belum gelap. Sudah buru-buru bertemu dengan pembantu. Ibu, Apakah kalian tidak merasa bersalah pada ibuku? Dulu kamu miskin dan menikah masuk keluarga Ruan, ibuku yang berjuang. Hingga kamu bisa jadi CEO Ruan, Bibi Lin. Dulu kalian berdua mengemis di depan rumahku. Memohon ibuku menampung. Sekarang, di rumah ibuku, kamu berbuat mesum dengan ayahku. Ruanwan, sudah cukup keributanmu. Ayah dan Bibi Lin saling mencintai, kok bisa kamu katakan? Sejorok itu. Katakan sekali lagi, ucapanmu itu pantas untuk ibuku yang mengandungmu? Ibuku masih di luar negeri. Lin Tangsheng, ini namanya selingkuh. Kamu ngerti tidak? Bukti perselingkuhan sudah kudapat, Tuan Lin. Bersiaplah untuk pergi dengan tangan kosong. Tuan Li, kamu memfitnah kami. Bos Li, api sudah padam. Ada kotak tersisa di bawah langit-langit. Berisi bukti suap Tuan Li. Lin Tangsheng, kamu memanfaatkan ketidakhadiran ibuku untuk menguras Ruan. Baik, sekarang aku mengerti. Kalian berdua kompak sekali. Ingin aku pergi dengan tangan kosong? Anak durhaka. Dulu aku mengirimmu ke keluarga Li, bukan untuk balas dendam padaku. Sekarang kamu tahu, tapi bukti perselingkuhanmu jelas. Bukti pengurasan Ruan juga akan dikirim ke polisi. Sisa hidupmu habiskan di penjara. Lin Tangsheng, kamu terlibat kejahatan ekonomi. Ikut kami. Jangan bawa ayahku. Wan, kau enak tidak tahu cara Casey. Kamu tidak boleh memperlakukan ayah seperti ini. Tunggu sebentar. Anak yang manis, aku tahu salah, aku pasti akan baik padamu. Baik pada ibumu, lepaskan aku kali ini saja. Kebakaran ini dia berikan saat merayakan Lin Yuying. Aku curiga dia sengaja membakar, tolong bapak polisi. Bawa dia juga untuk diselidiki. Wan, Kau memfitnahku, kau gila, dia kakakmu. Ja, Bawa pergi. Wan, kau tidak bisa Wan. Kau anak durhaka. Selama gunung masih hijau, tak perlu khawatir tak ada kayu bakar. Kau tunggu saja. Yuying, kita pergi. Aku tahu, Lin Tangsheng membelikan kalian rumah. Tapi itu Lin Tangsheng, dan harta bersama ibuku. Aku akan meminta pengacara untuk menuntut kembali, saranku. Lebih baik kalian pindah lebih awal, daripada nanti diusir. Nanti tidak ada malu. Kau. Yuying, kita pergi. Boss Li. Hadiah untuk kelahiran barumu. Apa ini? Surat undangan penasihat utama grup Mingkong. Gadis mekanik jenius Wei Duolia. Tidak tahu apakah grup Mingkong punya kehormatan ini. Bagaimana kau tahu identitasku? Grup Mingkong adalah sponsor kompetisi mekanik. Kami bisa mengakses mekanik terbaik. Zhu Fei adalah salah satunya. Dia menunjukkan banyak foto Wei Duolia padaku. Begitu rupanya. Zhu Fei memang salah satu dari sedikit yang tahu identitas asliku. Aku semakin penasaran, nanti. Sebagai penasihat utama pihak A, muncul di lokasi kompetisi. Ekspresi Li Minglan akan seperti apa? Dan Shen Zizi. Bagaimana harus menghadapi Wei Duolia yang sebenarnya? Nanti pasti akan mengejutkan mereka. Kalau begitu kau harus memberiku lebih banyak figuran. Bilang 3 tahun sudah tiba, sambut kembalinya sang naga. Jika kau butuh, aku akan mengaturnya untukmu. Dudo. Minglan sudah kembali, kali ini kami sengaja mengundang Zizi untuk makan bersama. Sekalian membahas pernikahan kalian berdua. Benar, kakak kedua. Kapan kamu akan bercerai dengan Wan? Kamu tidak boleh menyesuaikan Gigi. Aku dan Ruan belum bercerai. Dia masih kakak iparmu, cepatlah bercerai. Jangan sampai Zizi merasa tidak dihargai. Membiarkan seorang gadis tanpa status. Ini bukan gaya keluarga Li. Kakek, jangan menyulitkan Minglan. Sekarang yang terpenting bagi keluarga Li adalah kompetisi mesin dunia. Setelah ini selesai, aku akan menyelesaikan hubungan dengan Ruan. Kompetisi harus dilakukan,
Tapi ini juga tidak boleh ditunda. Apakah kamu ingin kakak tertua mewarisi Lee Group? Apakah kamu sudah lupa dengan pesta ulang tahun itu? Kamu harus segera menikahi Sisi dan punya anak. Urusanku sendiri. Aku yang akan mengaturnya. Dasar kurang ajar, semua ini untuk kebaikanmu. Minglan, kamu hanya bisa menjadi milikku. Ruanwan. Halo. Di mana? Kenapa tidak di kamar pengantin? Li Minglan, kita belum pernah menikah. Mana ada kamar pengantin? Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Maksudku sesuai kata-kataku. Tunang, aku tahu kamu masih marah padaku. Semuanya bisa kujelaskan. Tidak perlu. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Cap di surat nikah kita. Dibuat dari lobak Li Minglan. Ruanwan asli sangat mencintaimu. Demi kamu, dia bisa menandatangani perjanjian pranikah, bisa memasukkan surat nikah. Tapi sayang, aku bukan Ruanwan. Ruanwan. Asik ya? Kamu memprovokasiku, asik ya? Aku menikahimu. Aku akan bertanggung jawab, itu si tua itu. Sekarang tidak setuju denganmu, aku tahu tidak ada masalah. Aku bisa membantumu menyelesaikan semuanya, jangan marah, dengarkan aku. Katakan di mana kamu, aku akan menjemputmu, oke? Aku berkata jujur. Dari awal hingga akhir, riwayat pernikahanmu bersih. Selamat Li Minglan. Akhirnya kau terbebas dariku. Bukan Ruanwan kau. Tidak mungkin. Kita jelas-jelas sudah menikah. Kenapa kau? Kenapa kau menipuku? Kau jelas mencintaiku selama bertahun-tahun. Ruanwan. Apa aku benar-benar kehilanganmu? Kakak, kau benar-benar populer. Bertahun-tahun tidak muncul. Ada yang berani meniru dirimu. Dasar anak kecil kurang ajar. Mau ikut jalan-jalan? Dengan senang hati. Ruanwan, kau bukan lagi pemeran pendukung siapapun. Mulai hari ini, kau hanya dirimu sendiri. Kakak Gigi, kau luar biasa. Bisa mendapatkan undangan dari grup Mingkong. Bahkan mengatur siaran langsung. Itu Ruanwan. Seumur hidup tidak pernah dapat perlakuan seperti ini. Katanya nanti, penasihat utama grup Mingkong akan menjemput kita. Akhirnya kalian datang. Ayo masuk. Hei Ruanwan, kau benar-benar tidak bisa lepas ya. Acara sekelas ini kau juga mau numpang. Di undangan kami, tidak ada namamu. Jadi, kalian tidak mau masuk sekarang? Ruanwan, kami menunggu. Penasihat utama grup Mingkong. Tidak mungkin kami membawamu masuk. Jika kau mau masuk, beli tiket lewat pintu penonton. Baiklah, kalian tunggu saja di sini. Aku masuk dulu. Hei, pura-pura APA kau? Bukannya kau bilang sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Lee? Ini saja kau mau numpang. Tidak tahu malu. Wah, ini bukan Ruanwan. Kau juga mau numpang. Popularitas kontes mesin? Aku sarankan kau minta maaf ke Shen Zizi. Siapa tahu bisa dapat undangan. Editor Jiang memang cepat dapat info. Tapi minta maaf tidak perlu. Soalnya undanganku lebih bernilai daripada milik orang lain. Editor Jiang mau kopi, beli sendiri ya. Ruanwan, aku kan mantan bosmu. Kau perlakukan aku seperti ini, tidak takut aku blacklist kau? Tahu. Kakak. Dia kan mantan bos yang suka menendang orang jatuh. Dan lupa budi demi keuntungan. Memangnya. Sekarang mau menjilat kakakku? Kamu bilang siapa yang Chu Fei? Tuan Chu,
Saya Jiang Bei, pemimpin redaksi majalah Cafe. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Majalah Cafe kami adalah majalah fashion terkemuka di industri dan telah bekerja sama dengan banyak selebriti ternama. Tuan Chu, redaksi kami ingin mengundang Anda untuk wawancara eksklusif. Apakah Anda tertarik? Aku tidak akan bekerja sama dengan orang licik. Kakak, ayo kita pergi. Bagaimanapun juga, kamu sekarang adalah peserta yang populer. Di luar, kamu harus memperhatikan citra dan mengumpulkan simpati publik. Menjadi, Kak. Bagaimana Wan Wan bisa begitu dekat dengan pembalap terkenal Chu Fei? Tuan Chu, Anda menolak undangan dari redaksi kami. Apakah karena Ruan Wan telah mengatakan sesuatu yang membuat Anda salah paham padaku? Memang ada kesalahpahaman antara aku dan Ruan Wan. Tapi jika kamu menolak undangan dari majalah top 5, karena Ruan Wan mengatakan hal buruk tentang Cafe, kamu pasti akan menyesal. Sudah setengah bulan yang lalu, kakakku pernah mengundangku atas nama Cafe untuk memberikan wawancara eksklusif. Dia bilang punya atasan yang baik, dan jika dia mengundurkan diri, akan berdampak padanya. Jadi dia berencana menggunakan wawancara eksklusifku untuk menutupi kinerjanya. Ini tidak mungkin. Lihat baik-baik, ini catatan percakapanku dengan kakakku. Sayang sekali. Sajak Group mengumumkan Bei Duolia sebagai konsultan pemimpin redaksi Jiang ini untuk mendapatkan wawancara dengannya. Tanpa ragu memecat kakakku. Aku tidak salahkan pemimpin redaksi Jiang? Ayo, Xiao Fei. Wah, berputar-putar, tidak menemukan sandaran dan kembali lagi. Mau numpang undangan kami lagi ya? Sayang sekali. Aku akan segera masuk, mungkin nanti. Aku bisa berfoto dengan peserta terkenal Chu Fei. Jadi kalian berdua masih tidak berniat masuk bersamaku? Kurasa selain aku, tidak akan ada konsultan utama lain yang menjemput kalian. Bicaranya seolah-olah kamu adalah konsultan utama grup Mingkong. Kami bisa masuk melalui pintu penonton. Dengan undangan kami. Justru kamu, bagaimanapun juga tidak akan bisa masuk. Kalian sendiri yang nggak lewat jalur karyawan. Nggak ada urusannya sama aku. Apa-apaan ini? Kenapa mereka boleh masuk? Nona ini adalah staf tim mekanik. Ya sudah pasti bisa lewat jalur karyawan. Staff? Yaitu staff apa? Cuma numpang makan minum doang. Dia datang untuk makan dan minum. Ya Mo, udah deh. Mungkin. Dia itu cuma cheerleader atau semacamnya. Cheerleader? Dia adalah anggota tim yang benar-benar seperti pemandu sorak. Nggak lihat diri sendiri tuh? Siapa lu? Hah? Nona Shen, Nona Li. Bos Li sudah siapkan kamar untuk kalian berdua. Silakan ikut saya. Nggak usah, aku sudah lihat. Jiji ya lihat. Ruang istirahat Wei Duolia. Pasti, itu kamar yang disiapin kakakku khusus buat kamu. Kakakku baik banget sama kamu. Aku sudah tahu. Minglan pasti nggak marah sama aku. Ini bukan yang disiapin Bos Li. Jangan Bos Li khawatir. Aku nggak becus urusin ini, jadi dia siapin satu ruangan lagi. Kamu kok di sini? Wah, kalian antriannya cepat juga ya. Karena di sini, duduk. Dasar, sok banget jadi pemilik ruangan. Aduh! Perutku sakit banget. Jiji ya kamu bawa tesunggak? Ada di tasku, ambil sendiri aja. Ruan Wan, tunggu aku keluar. Gue bakal bikin elu nggak betah di sini. Jiji ya kamu bawa pulpen gak? Aku mau catat sesuatu. HP-ku Lovebat. Pulpen yang Minglan kasih ke aku hilang. Aku ingat banget bahwa tadi. APA? Kamu belong. Pulpen yang kakak keduaku kasih, yang harganya 200.000. Hilang? Di ruangan ini cuma ada tas kamu dan tas Ruan Wan. Ruan Wan, apa kamu tahu? Pulpen itu hadiah dari kakak keduaku buat dia. Jadi kamu sembunyiin pulpennya diam-diam? Waduh, kalau gaun pengantinnya ternyata buat Nona Ruan. Berarti pulpen yang dulu itu juga seharusnya buat Nona Ruan. Ya Mo, jangan asal nuduh. Mungkin cuma jatuh di suatu tempat. Dari awal cuma kamu yang pegang. Kasian Zizi. Kalau mau nuduh, harusnya nuduh diri sendiri dong. Kamu bilang nggak ambil, berani nggak kalau aku geledah tasku? Ya Mo, orang yang bersih akan terbukti bersih. Aku tidak mencuri.
Tentu saja boleh dicari, tapi kalau kamu tidak menemukannya, bagaimana? Kalau aku tidak menemukannya, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Baik, ini katamu sendiri. Cari saja. Lihat, apa ini? Pulpen ini milikku. Kamu masih mengelak. Wang Zhu, kemari. Kamu yang jelaskan. Apakah pulpen ini Hadiah dari kakakku untuk kakak Zizi? Ini memang yang dibeli oleh Bos Lee. Modelnya sama, tapi ini memang untuk Nona Ruan. Nona Lee, jangan terus-terusan berbuat ulah. Kamu akan membuatku mati karena ulahmu. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku akan laporkan ke polisi sekarang. dan menangkapmu, Yamo? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Nona Ruan, apakah kamu hanya ingin melihat pulpenku dan lupa memberitahuku? Kalau kamu suka, lain kali aku akan tanya Mingan. Apakah masih ada model yang sama? Kakak Zizi, kamu terlalu baik hati. Orang seperti dia seharusnya dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Pulpen ini memang milikku. Ini versi custom. Berbeda dengan model lain di toko, polanya tidak sama. Kamu pikir dengan mengarang detail kecil ini, bisa membuktikan pulpen ini milikmu? Menurutku, kamu masih mengincar kakakku dan ingin kembali ke keluarga Lee. Aku dan Li Minglan sudah tidak ada hubungan lagi. Kalau kamu berani melibatkan rumah lagi, aku akan bawa mereka untuk Kamu, berani-beraninya kamu memukulku. Nona Ruan, ini sudah keterlaluan. Meskipun Yamo salah bicara, kamu tidak boleh main tangan. Ini adalah ruang istirahatku. Kalian tidak hanya masuk tanpa izin, tapi juga merebut pulpenku. Aku tidak melaporkan kalian ke polisi. Sudah sangat sopan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini tertulis. Ruang istirahat Wei Duolia. Ini disiapkan untuk gadis jenius. Shen Jiji. Pulpen ini milik kakak Zizi. Kamu tidak melapor. Aku yang akan melaporkanmu. Ya mau, sudahlah. Lebih baik menghindari masalah. Biarkan saja seperti ini. Aku tidak ingin reputasi Nona Ruan ternoda hanya karena sebuah pulpen. Tidak perlu pura-pura baik di sini. Sepertinya kamu juga yakin. Pena ini kan punyamu ya? Kalau gitu, aku mau tanya, apa buktinya? Nona Ruan, pena ini sebenarnya. Aku gak perlu masuk perangkap buktiin diri sendiri. Umur Yamo masih kecil, kita harus jadi penuntun hidupnya. Kita perempuan harus saling bantu. Bukan saling menyalahkan, apalagi kasih contoh jelek ke generasi muda. Nona Shen, kebanyakan baca kata-kata mutiara ya. Gak ada kata mutiara, jadi gak bisa bicara. Jangan asal nyalahin Kak Zizi. Apa buktinya kalau pena ini punyamu? Tentu ada bukti, soalnya di pena ini ada namaku terukir. Masa sih? Pasti kamu udah tahu. Soal pena ini, terus siapin yang sama persis. Pena milik Kak Zizi. Pasti masih di tasku. Nah, ketemu kan? Kamu yakin banget tasku pasti ada. Pena Shen Zizi. Bukannya ini justru bukti kamu yang taruh di tasku? Masa sih? Kamu yang ambil pena Kak Zizi. Kak Zizi, tenang aja. Pasta yang kakak dikasih, pasti ada namamu terukir. Lihat, Nona Lee di sini. Terker Namar Wan. ini gak mungkin. Apa yang terjadi? Ternyata Li Minglan beneran kasih kado ulang tahun ke aku. Kato Deriku, Saka? Udah dibuka ya. Gawat, apa yang udah aku lakukan? Kayaknya pulang nanti. Aku harus ngajuin surat pengunduran diri. Kok banyak banget orang? Kakak. Sebentar lagi ganti baju, waktunya masuk. Kamu peserta Chufei? Kamu kenal Wan Wan? Mau apa cari dia? Carry Wan Piut ganti baju. Ada masalah? Dasar kurang ajar. Beneran jadi race queen. Harusnya belajar sama Kak Zizi. Dia di arena didominasi cowok. Buka jalur sendiri. Dijuluki Gadis Mechanic Genius Wei Duolia. Ternyata dia gadis mekanik jenius yang terkenal di kalangan. Benar, itu aku. Tapi aku lebih suka Taiphangle Shen Jiji. Senang bertemu denganmu, Tuan Chu. Shen Zizi benar-benar gila. Di dalam negeri berpura-pura jadi aku sudah keterlaluan di sini. Semua adalah rekan timku. Beraninya dia. Aku pernah bermimpi, di mimpiku aku adalah pemeran utama. Semua karakter pria tunduk padaku. Sedangkan Wei Duolia hanya ada dalam narasi. Tidak pernah muncul. Bahkan Chu Fei, pembalap jenius ini, mengakui identitasku. Happy Joseon entah pura-pura menjadi Wei Duolia. Benar-benar sangat cerdik. Ruan Wan. Kakak. Ruan Wan memukul ke.
Kalau kamu tidak mengganggunya, dia tidak akan memukulmu. Li Minglan, kamu masih kakak keduaku atau tidak? Kamu malah membela orang ini. Diam kamu. Ruan Wan, mari kita bicara. Kakak, ayo kita ganti baju, nanti tidak kebukaan acara. Ayo. Tidak boleh pergi. Kakak kedua, dia mau jadi gadis pembalap. Memalukan keluarga Li. Ruan Wan, apa yang dia katakan benar? Sebagai penasihat utama pihak klien, aku datang untuk mengajak kalian mengunjungi tim balap dan mendukung promosi grup Mingkong. Tapi kalian tadi menolak bekerja sama. Aku akan melaporkan ke grup Mingkong secara jujur. Apa maksudmu? Grup Mingkong adalah perusahaan yang lebih hebat dari Li Group. Hanya dengan gelar penasihat utamamu, mereka buta memilihmu. Aku sarankan kamu lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Kalau kamu berani menghina grup Mingkong lagi, aku akan menuntutmu. Selain itu, ini adalah ruang istirahatku. Tolong kalian pergi, atau aku akan memanggil satpam. Ruang istirahat ini seharusnya untuk gadis mekanik jenius. Wei Duolia. Ini adalah kamar kakak Zizi. Kakak, dari mana datangnya orang-orang bodoh ini? Pertama, lomba mekanik sudah lama. Tidak ada gadis pembalap lagi. Kedua, satu-satunya gadis mekanik jenius sejati adalah kakak Ruan. Dia siapa? Perani Berninya berpura-pura jadi kakak Ruan. Kamu bilang dia Wei Duolia. Kakak Ziziku yang berpura-pura menjadi dia. Tidak mungkin Wei Duolia dalam mimpi. Hanya ada dalam narasi, tidak pernah muncul. Bagaimana mungkin itu Ruan Wan? Maaf, Nona Wei Duolia. Aku akan segera meminta mereka pergi. Biarkan mereka yang menanganinya. Apakah Ruan Wan benar-benar Wei Duolia? Tidak mungkin. Jika dia, kenapa tidak memberitahuku? Kalau begitu, kakek tidak akan menghalangi kita. Ruan Wan. Pulpenmu. Ini bukan milikku. Jangan main-main. Ini hadiah ulang tahun yang kuberikan, kamu sangat menyukainya. Kak, apa maksudmu? Pulpen ini. Bukankah kamu meminta asisten Wang untuk memberikannya sebagai hadiah kepulangan kakak Zizi? Maaf, Bos Lee, aku pikir. Ini hadiah untuk Nona Sisi. Aku telah mengambil yang bukan hakku, Nona Ruan, kuharap. Jangan salahkan asisten Wang, dia hanya karyawan. Kamu pasti memaafkannya, kan? Maaf, Nyonya, tolong. Bos Lee, antara kita sudah tidak ada hubungan lagi, kamu lebih tahu dari siapapun. Tolong kendalikan orang-orangmu, termasuk adikmu. Jika terulang lagi, aku pastikan akan membawanya ke pengadilan. Halo pemirsa, selamat datang di Financial Storm edisi ini. Belakangan ini banyak topik tentang grup Lee di internet. Ada kabar, mantan editor Cafe Ruan Wan adalah istri yang Master Lee. Bagaimana pendapatmu? Ini omong kosong. Ruan Wan memang pernah mengejar Minglan untuk sementara waktu. Tapi Minglan lebih condong ke penasihat utama grup. Gadis jenius mesin, Nona Wei Duolia. Yaitu Nona Shen Sisi. Mari kita sambut gadis jenius mesin. Mekanik kepala tamu spesial kompetisi ini, yang pernah mencatat rekor perbaikan mobil tercepat, tak terkalahkan selama 3 tahun. Dijuluki Wei Duolia di industri. Gadis jenius, mekanik Ruan Wan. Gadis jenius mesin Ruan Wan, ini. Ini tidak mungkin. Kak Zizi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Ruan Wan adalah Wei Duolia? Ruan Wan, Kamu adalah Wei Duolia. kenapa tidak pernah memberitahuku? Shan Zhizhi, Apakah kamu mau menjelaskan padaku? Minglan, maaf sebenarnya. Gigi mau, panggil ambulance. Oh, Tuan Lee, sebelumnya Anda mengklaim Nona Shen adalah Wei Duolia, dan dengan bangga menunjuknya sebagai penasihat teknis utama grup Lee. Tapi sekarang terlihat, Wan lah Wei Duolia. Apa yang ingin Anda katakan? Cepat panggil 120. Kakak Minglan. Aku hanya dikurung beberapa hari. Kenapa Wei Duolia? tiba-tiba jadi Ruan Wan? Katakan sesuatu dong. Sekarang netizen semua menghina Kak Sisi. Bilang dia penipu, bilang dia licik. Ini gimana dong? Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kakek masih di rumah sakit. Perusahaan juga kacau, tapi aku tidak mengerti. Kenapa Kak Gigi berpura menjadi Ruan Wan? Tongen, belum tentu dia berpura-pura. Mungkin hanya kebetulan namanya sama. Ya, pasti namanya sama. Aku sudah tanya, di daftar peringkat dunia. Mekanikanya, hanya mengakui Ruan Wan sebagai Wei Duolia. Grup Mingkong karena dampak dari Shen Sisi.
sudah mengajukan gugatan ke grup Li untuk menipu semua orang. Atau statusnya sebagai Wei Duolia? Atau kamu malah suka Ruan? Apa maksudmu? Selama kamu masih peduli pada Sisi, aku akan berusaha membantunya memulihkan nama baiknya. Tapi kamu tidak boleh mengecewakannya lagi. Aku juga tidak ingin Sisi terluka. Tapi hubunganku dengannya selalu murni. Ruan adalah istriku. Li Minglan, kamu benar-benar plan. Dengan begini, kamu tidak hanya mengecewakan Ruan, tapi juga menyakiti Sisi, tahu tidak? Kamu punya hati tidak sih? Bereskan urusanmu sendiri dulu. Kalian berdua, berhenti bertengkar. Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya. Aku tidak akan meninggalkan Sisi. Zhang Song, apakah aku sudah ditinggalkan oleh semua orang? Sisi, kamu selalu menjadi gadis terbaik. Apakah aku melakukan kesalahan? Aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi Ruan. Tapi itu karena aku terlalu mencintai Minglan. Ini satu-satunya cara agar Tuan Li menerimaku. Sisi, kamu tidak salah. Kamu hanya terlalu mencintainya. Tidak. Minglan pasti mengira aku orang yang suka pamer. Dia pasti sangat membenciku. Tidak mungkin, Minglan hanya dibutakan oleh wanita itu, Ruan. Kamu selalu menjadi gadis terbaik di dunia ini. Wan terlalu lisik. Kenapa dia tidak mengatakan saat pesta ulang tahunnya? Kenapa dia? Hanya dia melihatku dipermalukan. Dia sengaja, dia ingin menghancurkan reputasimu. Tenang, serahkan ini padaku. Aku pasti akan memulihkan namamu. Berita hiburan ini berani sekali ya. Mengatakan kamu adalah selir CEO grup Mingkong. Ini terlalu konyol. Sayang, bagaimana kalau kita umumkan sekarang? Ini pasti ulah Jiang Song. Tapi kalau diumumkan sekarang, apakah itu akan merugikanmu? Tapi Li Wan, aku butuh bantuanmu sekarang. Sayang, perintah apa saja, silakan katakan. Aku akan melakukan apapun, tidak akan menolak. Aku harap kamu bisa mengumumkan sekarang bahwa kamu adalah CEO grup Mingkong. Umumkan identitasku, lalu ceritakan bagaimana Li Minglan menyelamatkan Shen Sisi dan kakek. Dari sana, musik ibu, menyelamatkan anak, umumkan ke semua orang. Katakan saja bahwa kakak ini bertindak karena keadilan. Jadi tidak tahan melihatnya. Tapi apakah ini akan memengaruhimu dalam merebut warisan keluarga Li? Kakek hanya bilang, penerus keluarga Li adalah aku dan Li Minglan. Siapa yang punya anak duluan, dialah yang mewarisi. Ini butuh usaha lebih dari istriku. Terima kasih suamiku. Li Yuan, berapa lama lagi kamu akan menyembunyikan ini dari kami? Kenapa kamu jadi CEO grup Mingkong? Kamu tidak pernah bilang, kamu mau ngebench Wan mengganggu Sisi. Minglan. Sekarang di internet semua bilang, aku sebagai kakak yang bijaksana. Tidak tahan melihat sikapmu dan kakek, baru berani bertindak. Dan Jiang Song. Satu soal. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tidak berhak menyalahkanku. Kakak, kita ini satu keluarga, kamu tahu tidak? Tindakanmu ini akan merugikan grup Li sangat besar. Aku dan Wan yang satu keluarga. Seberapa besar kerugiannya, aku tidak tahu. Tapi, grup Mingkong kami pasti tidak seperti grup Li. Suka pamer. Lagi pula, Ruan adalah juara kompetisi ini. Pemenang kompetisi mesin kali ini adalah Wei Duolia, Selamat. Grup Mingkong butuh orang seperti ini. Dari awal, kamu sudah menunjuk Ruan sebagai kepala mekanik. Jadi dari awal, kamu sudah tahu Ruan adalah Wei Duolia, benar kan? Tahu atau tidak penting, yang penting adalah Shen Sisi memasukkan diri sebagai Wei Duolia. Dia suka pamer. Sekarang kehilangan bayangan Wei Duolia. Lalu kehilangan kasih sayangmu, dia akan sangat sedih. Kamu punya waktu. Lebih baik, perhatikan Shen Sisi MU. Shen Sisi dan aku hanya hubungan kerja. Ruan adalah istriku. Sampai kapan kamu akan membohongi dirimu sendiri? Dengan opini publik sekarang, kamu dan Ruan juga tidak mungkin rujuk. Lagi pula surat nikah kalian palsu. Dia tidak pernah jadi istrimu. Bagaimana kamu tahu? Antarkan tamu. Silakan, Li Wan. Li Wan, kamu tahu segalanya. Jadi tindakanmu ini hanya untuk hak waris grup Li. Bukan begitu? Minglan, grup Li tidak sampai 1/10 grup Mingkong. Dari awal. Aku hanya untuk Wan. Pemenang kompetisi mesin kali ini adalah Wei Duolia, Selamat. Meski aku sudah melihat wajah aslimu, tapi waktu kecil, orang tuaku sibuk, aku selalu merayakan tahun baru sendirian.
Sampai kau muncul di depanku membawa pangsit. Bilang mau temani aku merayakan tahun baru. Jiang Song, apa aku benar-benar salah? Jangan sedih, aku akan membantumu. Kembali ke sisi Li Minglan. Liwan ternyata CEO grup Mingkong. Ruan menang lagi. Kalau aku pulang ke dalam negeri, pasti tidak ada tempat untukku. Tunang, situasinya belum terlalu parah. Percayalah, aku akan membantumu mengambil kembali semua yang menjadi milikmu. Jiang Song, Terima kasih. Sekarang, hanya kau yang mau berdiri di sisiku. Asal kau menurut padaku, aku jamin. Kau bisa mendapatkan kembali hati Li Minglan. Dan juga bisa menjaga reputasimu. Halo, Ruan, Jiang Song. Li Minglan dan Shen Shishi. Sedang di hotel, cepat ke sini. Di novel aslinya, Jiang Song membantu Li Minglan menceraikanku. Dia merencanakan skandal perselingkuhan, ini adalah jebakan terkejamnya. Bukan cuma isu, tapi perselingkuhan sungguhan. Membuatku terjepit, apa? Di mana mereka? Setengah jam lagi, kamar 888 Hotel Casa. Editor Fan, aku punya berita besar, mau? Tentu, berita APA? Jiang Song. Mereka di mana sekarang? Masih di sebelah, aku juga tidak percaya. Li Minglan benar-benar berselingkuh. Lebih baik kita dengar dulu, siapa tahu ada salah paham, ayo. Minglan, apa ini benar? Iya, tahan saja. Astaga, seheboh ini? Berita dari Nona Ruan benar-benar bom. Aduh Minglan, pelan-pelan. Ini pertama kalinya. Tahan sebentar, nggak lama lagi nggak sakit. Apa Zhihi benar-benar berhasil menggoda Li Minglan? Maaf Wan, seharusnya aku tidak memintamu datang. Dulu, aku salah menilaimu waktu kalian jatuh. Aku benar-benar salah lihat, dan ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Kamu tahu kenapa aku dan Sutongan mendak ketemu? Apakah kalian baik padaku karena Li Minglan? Jadi kalian baik padaku karena dia? Wan, kami ingin membuatmu menyukai kami. Agar kamu bercerai dengan Li Minglan. Dan membuat Shen Zhihi naik tahta. Kamu. APA? Kalian ini memanfaatkan Nona Ruan ya? Bahan ini bisa membawa majalah tak terkenalku. Besok Shibazar. Tidak mustahil. Tong An orangnya baik. Jadi kan type orang seperti yang kau katakan. Aku tahu sulit dipercaya, aku juga tak ingin begini. Tapi, taruhan harus ada buktinya kan? Siapa yang pertama dapat hati Wan dan membuatnya bercerai dengan Li Minglan? Baik, aku pasti bisa menyelesaikan tugas berat ini. Fire Kakak Shishi. sukses naik tahta. Ayo kita taruh 50 juta. Yang kalah bayar 50 juta. Setuju. Sepaket. Bagaimana bisa kalian memperlakukanku seperti ini? Orang-orang kaya sombong ini. Mempermainkan perasaan tulus Ruan. Awalnya, kukira Shen Zhihi baik. Aku tertipu, baru tahu sifat aslinya, dan Menidari Parasangka Padamo. Suka padaku atau cuma main-main? Maaf Wan, aku tak menyangka. Benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi, ketika tahu Li Minglan benar-benar selingkuh, aku semakin menyesal. Untuk menebus kesalahanku, beri aku kesempatan lagi, aku ingin membantumu. Balas dendam pada Minglan. Benarkah? Lalu kenapa mau membantuku? Kalau bukan karena Ruan memberitahuku, kau ingin menjerumuskannya, aku pasti tertipu. Aku suka balap, kau tahu. Ketahui tahu. Kau adalah Wei Duolia. aku memutuskan jujur dan menebus kesalahanku. Beri aku kesempatan? Aku belum bisa memikirkannya sekarang. Wan, aku tahu sulit diterima, tapi aku Benar-benar ingin membantumu. sekarang Li Minglan dan Shen Sisi. Sedang mesra di kamar sebelah. Kamu juga bisa membalas mereka dengan cara yang sama. Nona Ruan benar, semuanya palsu. Itulah tujuan sebenarnya mereka. Bagaimana? Beri aku kesempatan lagi. Cukup Jiang Song, kamu membuatku jijik. Sekarang mau lari sudah terlambat. Ruan, aku akui kamu pintar, tapi maaf. Demi Zhihi, aku harus mengkhianatimu. Tuan Jiang dan Nona Ruan sedang berselingkuh? Bagaimana Nona Ruan menjelaskan ini pada keluarga Li?
Serang saja aku jika ada masalah. Aku yang mengajak Nona Ruan, dia tidak bersalah. Tentu saja Nona Ruan tidak bersalah. Tuan Jiang berusaha keras hanya untuk memfitnah Nona Ruan. Agar Li Minglan dan Shen Sisi bisa bersama? Apa? Kamu? Siapa kamu? Kenapa Tuan Jiang kaget? Tadi kan mau menyerahkan diri? Sayangnya, aku punya fobia terhadap orang licik. Tidak bisa main dengan orang yang banyak akal. Bukan, Tuan Jiang ini mau masuk dunia fashion. Sudah mulai merayu editor majalah fashion? Bukan begitu, ini salah paham. Tuan Jiang bilang tentang Nona Ruan, jadi yang diajak adalah Nona Ruan? Ya, benar. Hari ini aku yang mengajak Nona Ruan. Sayangnya dia tidak datang. Kalau Nona Ruan datang, Tuan Jiang pasti akan. Menu dan Nona Ruan tidak sisa dan Mariamu. Kalau bukan karena Tuan Jiang yang bocorin, aku tidak percaya wartawan. Datang tepat waktu. Bukan begitu, ini salah paham. Benarkah? Teman-teman wartawan, aku punya berita besar. Di kamar sebelah ada Li Minglan, Tuan Li kedua dan Nona Shen Zizi. Bukan begitu, cepat. Benar-benar tidak sia-sia datang. Cepat ke sana, kalian. Kenapa? Merindukan momen indah. Bersama Jiang Song? Tidak. Aku dan kamu punya kenangan, tapi kamu lupa. Sayang, aku agak cemburu belakangan ini. Kamu lihat. Banyak berita hiburan, kalau kamu jadi terkenal. Bagaimana kalau kamu lupa aku? Sekarang sudah baik kan? Istri mengembalikan semua popularitas pada suami. Terima kasih sayang. Tuan Li, Anda baru saja mengubah sikap. Mengakui Wei Julia adalah Nona Ruanwan, Yukin Shen Jiji, dan mengakui Ruanwan, serta pernikahan dengan Li Minglan. Apakah semua ini benar? Tentu saja benar sebelumnya. Shen Sisi dan Minglan, mewakili perusahaan CP, tampil di depan publik hal ini. Ruanwan sudah tahu. Lalu, bagaimana dengan Liwan yang mengungkapkan Ruanwan jatuh ke air? Dan Anda membuang ibu tinggalkan anak? Bagaimana menjelaskannya? Ini adalah editan jahat, media seperti kalian suka menebar rumor. Jika ini benar, Ruanwan, Mengapa tidak keluar menjelaskan? Tapi, baru saja Ruanwan memposting di Weibo, mengatakan, dia akan bergabung dengan grup Nanian di bawah grup Lu. Bagaimana pendapat Anda? Tidak mungkin. Ruanwan dan Minglan adalah suami istri. Dia tidak mungkin bergabung dengan grup Lu. Tapi, trending kedua baru saja adalah putra kedua Li dan Nona Shen Zizi di kamar hotel bersama dan difoto oleh wartawan. Cepat panggil 120. Sudah sadar. Kenapa tidak tidur lebih lama? Pagi ini ada beberapa urusan. Oh, sekarang rumor Li Minglan dan Shen Zizi sudah menyebar kemana-mana kan, sayang? Sebelum pulang ke negara, kita umumkan saja. Baik. Ruanwan, Kenapa kau mengkhianatiku? Li Minglan, aku sudah menegaskan padamu. Berkali-kali, aku danmu tidak ada hubungan apa-apa. Sekarang yang lebih harus kau khawatirkan. Bukanlah Shen Jiji. Opini di luar sana, semua bilang dia adalah pelakor. Aku hanya ingin tahu kebenaran, dulu kau membawa buku sketsa tebal. Mengungkapkan perasaan padaku, kau menyukaiku selama ini. Bagaimana bisa begitu mudah menyukai orang lain? Yang kau maksud, ini kan? Mungkin kau tidak pernah sekalipun melihat. Halaman terakhir buku sketsa ini adalah aku. Kamu. Bagaimana kamu bisa menemukan buku sketsa ini? Aku menemukannya di Museum Patah Hati. Awalnya aku berniat memberikannya padamu saat kita menikah. Tak disangka sekarang justru berguna. jadi, Kamu tidak pernah menyukaiku? Benar. Dari awal kesalahpahaman itu. Semua adalah rencana ayah dan kakakku. Aku dari awal menyukai. Li Wan tidak pernah berubah. Ruanwan, Minglan, perhatikan statusmu. Dia adalah kakak iparmu. kakak ipar. Sebelum kamu pulang ke negara ini, dia selalu tinggal di rumah pernikahanku. bagaimana? Topi hijau ini nyaman dipakai? Paling-paling kalian hanya sekamar kos. Ruanwan,
Kamu pikir Liwan benar-benar mencintaimu? Kamu hanya bidah dalam perebutan. Warisan keluarga Li. Li Minglan. Dari awal, yang kusuka adalah Liwan. Dan sekarang, aku menikah dengan orang yang paling kusukai. Ruanwan, jangan berbuat onar lagi. Kamu bilang begitu hanya untuk memprovokasiku, kan? Kamu sama sekali tidak mencintai Liwan. Aku dan Liwan sudah mengurus surat nikah. Mau menipuku dengan cara yang sama lagi? Baiklah. Tunjukkan surat nikah kalian. Menurutmu ada orang yang iseng selalu membawa surat nikah di tasnya? Makanya, Kalian hanya menipuku. Ruanwan, jangan lupa. Liwan sudah mengumumkan pernikahannya. Kamu selalu bilang Sisi adalah pelakor. Lalu perbuatanmu ini, termasuk apa? Minglan, maafkan aku. Yang kumaksud dalam pengumuman itu adalah Ruanwan. Aku dan dia adalah suami istri yang sah. baik. Aku kalah. Liwan, mana ada orang yang bawa sertifikat nikah kemana-mana? Kamu kayaknya takut aku kabur terus ya? Ini biar lebih gampang aja. Lihat tuh Li Minglan. Waktu dia pergi dengan malu, puas banget kan? Kamu makin banyak alasan aja, nggak bisa dilawan. Cuma dengan bawa sertifikat nikah. Aku bisa ingat terus kalau kamu istriku. Aku akhirnya bisa dapetin kamu lagi. Kamu ingat ya? Sebenarnya, aku nggak pernah lupa sama kamu. Kamu yang pinjem buku di perpustakaan pakai kartu mahasiswaku. Jadi, kamu ingat aku? Perpustakaan. Aku nggak pernah lupa. Om Satpam itu selalu ngira kamu pacarku. Setiap kali kasih kita tempat terbaik. Tapi akhirnya aku lulus. Kakek maksa aku kuliah di luar negeri, pas balik. Kamu udah nikah sama Li Minglan. Kamu nggak tahu sedihnya aku waktu itu. Ruanwan. Pas kita balik ke Indonesia. Langsung bikin pernikahan. Aku pengen semua orang tahu. Kamu istriku Liwan, oke? Oke. Liwan, Aku di sini. kita bikin anak yuk. Oke. Aku akhirnya benar-benar bebas dari semua takdir.